feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a kalau semisal nih cerita rakyat majalah yang Nyirambut Kasih lah gitu kan, kita misalkan bercerita tentang Nyirambut Kasih, ternyata di dalam film itu tiba-tiba sebut saja misalkan si tokohnya itu tiba-tiba makan snack yang ada zaman sekarang karena iklan masuk. Itu kalau menurut Kang Denny seperti apa ketika hal-hal tersebut? Ya sah-sah aja. Oh, sah-sah aja kalau sah aja karena ya tergantung ini konteksnya ada parodinya atau gitu. Jadi kalau yang serius-serius ya harus fokus di zaman itu kan kalau cerita rakyat zaman dahulu. Zaman dahulu kan ya. Backgroundnya gitu. Iya. Tiba-tiba ada yang jualan, ada yang makan seblak. Emang di zaman zaman Nyirambut Kasih ada seblak gitu kan. Iya. Ada. Ya berarti kan itu kan terus konteks. Konteksnya dapat juga ya berarti kan. Konteksnya dapat. Kalau misalkan kok jadi saya banyak misalkan ya. Gini, hal apa yang jadi ketika membuat satu film ya, satu dokumenter atau satu video itu biasanya kendalanya apa aja Kang? Biasa yang dihadapi? Kendalanya sih banyak ya. Kebetulan dulu sebelumnya saya guru film saya, guru video saya itu Iman Ples. Ya. Jadi guru saya ada dua, satu Iman Ples, yang satu Ari Okto. Saya pernah ikut bersama Iman Ples beberapa proyek, sama Om Ari Okto juga pernah ikut beberapa proyek juga gitu untuk komersial. Jadi ya kendalanya kalau di film ya, mungkin kendalanya kalau di film banyak teknisnya ya, dari pencarian lokasi, dari angle gitu. Kalau dari teksnya dari angle, dari banyak sih. Yang penting ya kalau kendala mah kan dari film teh gimana ya, kendala mungkin tidak terlihat ya. Iya. Setelah itu kan karena pas lagi persiapan aja mungkin ininya, misalnya si baterainya habis atau lightingnya tiba-tiba mati gitu. Kendalanya itu aja. Tapi kalau kendala di Eda Edi ini karena konsepnya petualangan. Nah itu saya kan kalau petualangan itu kan murni cahayanya juga ada lighting sama sekali gitu. Cahaya alam. Jadi kendalanya paling di konten Eda Edi ini baterainya harus di full dulu ya, biar nanti di perjalanan pas lagi syuting di Leuweung, pas lagi di gunung baterainya habis. Iya, susah juga gitu. Akhirnya ya persiapan itu aja, peralatan dulu. Oke. Ya, tidak ada kendala. Berarti hal-hal semacam itu ya, berarti kendala teknis juga kendala tadi alam kalau misalkan itu di luar ketika explore gitu ya. Terus juga dari manusianya sendiri, SDM-nya misalkan tiba-tiba kalau dokumenter perlu ini nggak, perlu sentuhan acting nggak gitu kan? Kalau dokumenter mah idealnya sih natural aja. Berarti nggak ada gimmick-gimmickan gitu. Yang penting ikutin sesuai ini aja, sesuai cerita gitu. Tapi berarti sebelumnya dikonsep dulu nih, misalkan kita tadi dari tiga trilogi itu ya, berarti kan itu
konsep alur cerita dari awal atau benang merahnya udah di konsep ini mau ke sini atau ini mau ngomongin ini gitu udah. Nah itu yang kemarin itu yang trilogi itu sebenarnya tidak di konsep. Tapi idealnya di konsep. Idealnya di konsep. Oke. Idealnya di konsep sih karena kemarin sih jadi karena kita kan mengangkat cerita-cerita yang unpublished gitu ya. Jadi tidak banyak orang tahu gitu. Jadi kita mengalir aja. Jadi ketika ada konten tentang gegar halang, saya ngonten aja gitu, ngonten. Kemudian di perjalanan ada bahan untuk konten yang baru gitu, kebanyakan. Oh gitu ya. Karena kagak ada konsep gitu. Jadi kan kayak Gunung Gegar Halang itu kita mengangkat cerita Gunung Gegar Halang. Kemudian ada di situ ada Sangyang Bokor. Nah ini jadi keidean jadi Sangyang Bokor ini buat konten selanjutnya gitu. Jadi nyambung gitu. Kedepannya ada program atau proyek-proyek serupa? Kedepannya belum ada. Nanti lagi dipikirkan. Kalau gini agak loncat lagi gitu. Nah kalau itu kan dari segi Akang kan lebih ke videografinya ya, terus juga ya pengambilan gambarnya. Kalau saya itu sebenarnya sukanya dari penulisan nih. Saya pernah ikut juga lomba skenario film nasional ya 2007 50 besar sih nasional gitu ya. Terus di Kemendikbud kalau sekarang apa ya, kalau itu kan masih Depdikbud ya. Ya pokoknya kalau dulu kan masih itu ya istilahnya gitu. Nah kalau dari segi saya gitu, dari segi penulis, saya senang nulis kan. Itu kan berarti di konsep nih dari awal, bahkan si mau apapun itu tipe-tipe saya itu ya ditulis dulu, dikonsep dulu ketika bentuk film. Nah kalau di video sendiri seperti apa? Apakah ketika misalkan ada ketemu orang yang punya konsep seperti itu, apakah akan bisa ikut dengan konsep yang sudah dibuat atau seperti apa? Atau bisa didiskusikan mana yang bisa diikuti? Ya bisa aja, karena bisa aja misalnya awalnya dari ini tuh penulisan ya, misalnya dari skenario bisa kita audio visualkan gitu. Gitu. Dari cerita ini gitu saja. Dari skenario sendiri kan berarti kan biasanya itu kan ketika penulisan skenario kan sudah ada di bayangan kita nih ketika ini harus zoom in, zoom out gitu kan. Berarti itu nanti paling diskusinya seputar itu ya Kang ya. Misalkan oh ini nggak bisa nih menurut videografi, ini nggak bisa nih cara gini gitu. Ya paling kalau mengenai teknis di ini ya di pas syutingnya itu mah kan adanya DOP istilahnya ada. Itu kan ada DOP, ada direct fotografinya. Itu yang ngarahin kapan kita ngezoom, kapan kita zoom in, kapan kita zoom out, gitu. Kapan kita nge-wide, itu mah teknis itunya. Berarti ini mas makin dalam, nggak cocok dengan channel saya yang ngobrol kemana-mana. Nanti kalau di konten lain nanti kita bisa kolaborasi lah. Mungkin suatu saat kita kolaborasi. Nah kita punya tokoh-tokoh Majalengka yang keren yang sebenarnya bisa kita buat film misalkan seperti itu. Ya Abdul Halim. Udah ada ya. Udah ada Abdul Halim. Terus juga tadi kisahnya Rambut Kasih mungkin bisa digali lagi, banyak sekali cerita-cerita di kota kita juga ya. Nah berarti ke depan tadi belum ada proyek apapun? Ke depan belum ada sih. Paling ya belum, nanti lagi dipikirkan. Bagaimana kalau kita bikin cerita-cerita dari desa-desa yang ada di Majalengka? Nah boleh. Wah itu idenya visioner sekali ya. Iya. Tapi itu masih aja. Bisa ya sebenarnya. Kalau konsep, mungkin ini hampir terakhir nih pertanyaannya. Kalau konsep film tadi kan kita kalau folklore itu kan berarti legenda ya, cerita rakyat, terus juga dokumenter ya, berarti itu biasanya mendekati fakta. Tapi ada nggak hak kita atau bukan hak ya, fleksibilitas kita untuk ya sedikit toleransi misalkan cerita rakyatnya misalkan cerita desa ini teh
asli nama kieu tapi tidak memungkinkan ngambil gambar kitu teh gitu teh atau tokohnya seperti ini teh agak kita robah, ada kemungkinan kesana nggak Kang menurut Kakang? Ya paling cerita kayak gimana dulu ya. Oh, tergantung ceritanya. Ceritanya misalkan nih cerita satu desa kita mau visualkan gitu. Nah, desa itu keberatan gitu. Seperti itu, apakah kita mengikuti dari desa tersebut atau kreativitas kita aja gitu yang biasanya kalau untuk penggarapan yang seperti ini? Ya kalau misalnya konsepnya sejarah desa mungkin ya, konsep sejarah desa ya mungkin kita garis besarnya aja, ceritanya seperti apa. Ya kalau misalkan emang cerita desa juga kan mungkin ada beberapa yang kontroversi, maksudnya yang banyak versi mungkin ya. Sama kayak Abdul Halim juga kan banyak versi kan, tapi itu tetap dijalankan, dibikin gitu. Yang jelas mungkin benang merahnya ya, benang merahnya aja mungkin yang diangkat ya. Oke, gitu ya, berarti mendingan film biasa ya. Itu kreativitas kita ya. Tapi kayaknya sih lebih menantang juga untuk dokumenter. Makanya saya ucapkan selamat sekali lagi untuk Edi Travel Bug ini. Semoga kedepannya lebih banyak lagi prestasi-prestasi yang bisa dihasilkan dan banyak lagi ilmu-ilmu yang bisa dibagikan kepada kita itu. Wah, ini. Nah, ini. Apa penghargaannya? Piagamnya. Oke, keren nih. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Perfilman, Musik dan Media. Oke. Selamat sekali lagi teman-teman yang mau subscribe, mau lihat juga dokumenter-dokumenter lainnya selain trilogi itu, silahkan langsung ke channelnya Edi Travel Bug. Ya benar ya. Nah, tulisannya TRAVEL BUG Travel Bug-nya. Edinya biasa. Edi biasa. Eda spasi Edi. Eda spasi Edi gitu. Silakan, nanti saya cantumkan juga di deskripsinya ya linknya biar langsung ke sana gitu. Oke Kang Denny, nanti mungkin obrolan berikutnya mah tentang Kang Denny-nya sekarang. Sekarang mah baru karyanya, mudah-mudahan karya-karya ke depan lebih hebat lagi, lebih keren lagi. Dan yang penting tadi Kang Denny punya guru Kang Iman, terus juga Ari Okto, dan sekarang saya juga punya guru Kang Denny. Oke, terima kasih Kang. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di 7 Tanya. Salam. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving.